Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Saya beri judul renungan pagi hari ini, Tuhan melihat. Sering kita mendengar orang berkata bahwa Tuhan itu tidak buta, dan benar. Tuhan itu tidak buta karena Tuhan melihat. Di dalam Amsal 15 ayat 3 di situ dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi kita umat manusia, kita tidak pernah luput atau lepas dari pandangan Tuhan. Tuhan melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Peristiwa ini terjadi di tengah danau Galilea atau danau Tiberias. Kalau kita membaca keseluruhan kisah ini dalam Markus 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52, di situ Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu. Sedangkan Yesus pergi ke bukit dan berdoa. Jadi saat itu Yesus tidak bersama-sama dengan murid-murid ketika mereka hendak menyeberangi danau. Dan firman Tuhan berkata, di tengah danau murid-murid mengalami angin sakal. Angin sakal adalah jenis angin yang berlawanan dengan arah perahu. Jadi angin ini bertiup datang dari depan perahu dan bisa dibayangkan bagaimana murid-murid waktu itu kepayahan mendayung perahu untuk melawan angin sakal tersebut. Ketika Tuhan menyuruh murid-murid untuk menyeberangi danau, Tuhan pasti tahu bahwa ketika di tengah danau, murid-murid akan mengalami badai, murid-murid akan mengalami angin sakal. Tapi kenapa Tuhan tetap menyuruh murid-murid untuk pergi dan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka? Di sini kita melihat bahwa Tuhan tetap mengawasi murid-muridnya walaupun saat itu Yesus tidak bersama-sama dengan murid-murid. Saat murid-murid mengalami badai dan angin sakal, kejadian itu terjadi di waktu malam. Tapi di sini kita melihat kegelapan tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk melihat, atau jarak tidak menghalangi Yesus untuk melihat yang saat itu murid-murid sedang kesusahan, murid-murid sedang kepayahan, murid-murid sedang berjuang untuk melawan angin sakal. Ketika Tuhan Yesus melihat betapa murid-muridnya mengalami kesusahan selama berjam-jam, Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Jadi Bapak Ibu Saudara, mata Tuhan tetap mengawasi kita. Kita tetap berada di dalam pengawasan Tuhan. Kadang-kadang ketika kita berada di dalam masalah yang serius, kita mungkin berkata di dalam diri kita bahwa situasi kita tidak terdeteksi oleh Yesus. Namun jika kita sedang mengalami kesusahan, persoalan, kesulitan, badai apapun itu yang datang dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa Yesus selalu melihat pergumulan kita. Yesus selalu melihat kesusahan kita. Nah, saudara-saudara, apapun yang saat ini saudara alami, saudara ingat bahwa Yesus melihat kesusahan kita. Yesus bukan hanya saja melihat, tapi Yesus datang untuk menolong. Melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara bahwa kita tidak pernah luput dari pengawasan Tuhan. Bahkan 2 Tawarik 16 ayat 9 di situ dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi dimanapun saat ini kita berada, situasi apapun yang kita alami, tetap percaya bahwa Tuhan tetap melihat
dan melimpahkan kekuatannya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 di sini juga menceritakan bahwa kita itu tidak bisa lari dari Tuhan. Bahkan kemanapun kita pergi, Tuhan tetap ada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mungkin saat ini kita berada di dalam situasi yang tenang. Ataupun mungkin kita seperti murid-murid Tuhan Yesus, bukan hanya saja di pinggir danau, tapi di tengah danau mengalami angin sakal, mengalami angin ribut, topan, gelombang, badai. Dalam keadaan yang gelap, percayalah Tuhan melihat dan Tuhan pasti akan bertindak untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Percayalah, Tuhan melihat kesusahan kita. Tuhan melihat air mata kita. Tuhan melihat penderitaan kita, Tuhan melihat pergumulan kita, dan Tuhan juga akan datang bertindak, menolong dan menyelamatkan kita. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap ada melihat kami, mengawasi kami Tuhan. Engkau tahu setiap kesusahan kami, persoalan, masalah, penderitaan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya saja melihat, tapi Engkau akan bertindak dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam badai kehidupan kami, Engkau tetap ada di sana. Dalam persoalan, masalah, kesulitan apapun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seperti Engkau tidak membiarkan murid-murid-Mu tenggelam, Engkau juga tidak akan membiarkan kami tenggelam dalam persoalan dan masalah kami. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap mereka yang mengalami persoalan, masalah, badai kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat dan perkasa yang selalu mengangkat dan menolong setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah Tuhan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan. Dan apapun yang menjadi kerinduan dan keinginan dari setiap umat-Mu, Engkau Allah yang selalu mengabulkan setiap doa dan permohonan setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang bukan hanya saja mendengar, melihat, tapi Engkau melaksanakan setiap apapun yang menjadi doa dan pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.